Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat itu Bapak Prof. Dr. Sukardi MT dan Bapak Dr. Waksito MT selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, dan juga kepada rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, di mana pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan makalah kami itu yang berjudul mengenai faktor dan tema kunci implementasi perubahan. Di mana saya sebagai moderator dan sekaligus pemateri pertama, dan juga rekan saya Kak Nenden Aska Zakira sebagai pemateri kedua. Untuk itu kami akan masuk pada pemateri yang pertama, itu mengenai pentingnya implementasi perubahan dalam organisasi, di mana pada era digital ini dan globalisasi perubahan sangat cepat terjadi, di mana perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan juga tuntutan dunia kerja terus mengalami perubahan. Oleh karena itu, setiap organisasi, termasuknya lembaga pendidikan, tentunya harus mampu beradaptasi agar nantinya tetap relevansi dan tidak tertinggal oleh perubahan. Dimana di sini yang pertama itu era digital dan globalisasi menuntut adanya adaptasi yang cepat. Tentunya di sini menjelaskan bahwa memang era digitalisasi dan globalisasi tentu sangat menuntut, apalagi di sekolah saat ini tidak lagi cukup hanya menggunakan metode pembelajaran yang konvensional, tetapi juga perlu memanfaatkan teknologi digital seperti learning management system, pembelajaran berbasis AI, dan juga berbagai platform digital lainnya. Poin selanjutnya itu mengenai resistensi terhadap perubahan menjadi tantangan yang utama, di mana sebagian itu masih merasa nyaman dengan cara yang lama, di mana kekhawatiran terhadap ketidakpastian atau bahkan takut kehilangan posisi dan perannya. Oleh karena itu memang resistensi sering terjadi menjadi hambatan yang perlu dikelola dengan baik. Selanjutnya itu faktor pendukung, di mana ada kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi, dan teknologi. Di mana budaya organisasi yang terbuka kepada inovasi itu akan memudahkan proses adaptasi. Komunikasi yang efektif juga mampu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan pemahaman mengenai tujuan dari perubahan. Sementara itu, teknologi menjadi sarana yang mendukung pelaksanaan perubahan agar lebih efektif dan juga efisien. Organisasi pendidikan memang harus mampu bertransformasi agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan juga kebutuhan dari industri. Selanjutnya itu mengenai konsep implementasi perubahan, di mana artinya perubahan tidak hanya direncanakan tetapi juga benar-benar diterapkan agar organisasi dapat berkembang dan juga mencapai tujuan yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya. Poin kedua itu melibatkan perubahan perilaku, sistem, dan budaya organisasi. Jadi yang berubah bukan hanya teknologi atau aturan kerja, tetapi juga bagaimana cara berpikir, cara bekerja, dan juga kebiasaan yang ada dalam sebuah organisasi. Poin ketiga itu menurut teori Kuhn-Lewin mengenai unphrasing, changing, dan rephrasing, di mana di sini menjelaskan bahwa perubahan dilakukan melalui 3 tahap, yaitu membangun kesadaran akan perlunya perubahan, melaksanakan perubahan, dan kemudian menstabilkan perubahan tersebut agar menjadi kebiasaan yang baru. Oleh karena itu, perubahan harus dikelola secara sistematis agar nantinya menjadi budaya baru yang berkelanjutan dalam sebuah organisasi pendidikan. Selanjutnya itu 3 tahap perubahan menurut Kuhn-Lewin. Itu yang pertama adalah unphrasing, di mana tentunya ini membangun kesadaran dan kesiapan untuk berubah
Tahapan ini juga melibatkan pengenalan kebutuhan, perubahan, dan motivasi seluruh anggota organisasi. Pada tahap ini, organisasi harus menyadarkan seluruh anggota bahwa perubahan memang diperlukan, misalnya dalam pendidikan kejuruan. Perkembangan teknologi yang cepat tentunya menuntut sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dan metode pembelajaran agar tetap relevan dengan kebutuhan industri. Di mana yang tahap kedua itu changing, itu melaksanakan perubahan melalui pelatihan dan penerapan sistem baru, di mana individu mulai mengadopsi perilaku, nilai, dan cara kerja yang baru. Setelah anggota organisasi siap menerima perubahan, langkah berikutnya adalah menerapkan perubahan tersebut. Di mana misalnya dengan memberikan pelatihan kepada guru mengenai penggunaan teknologi pembelajaran atau menerapkan sistem kerja baru yang lebih efektif. Selanjutnya, tahap ketiga itu rephrasing, di mana ini menstabilkan perubahan agar menjadi kebiasaan baru dalam sebuah organisasi dan sistem pendidikan kejuruan, di mana keberlanjutannya perubahan harus tetap dikelola secara sistematis agar menjadi budaya yang baru yang berkelanjutan dan terus berkembang. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi perubahan. Yang pertama itu, kepemimpinan itu berperan sebagai agen perubahan yang membangun visi, komitmen, dan motivasi seluruh anggota organisasi untuk bergerak bersama menuju tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua itu komunikasi yang efektif menjamin pemahaman bersama terhadap tujuan perubahan, mengurangi resistensi, dan membangun kepercayaan agar seluruh pemangku kepentingan organisasi. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibahas oleh pemateri kedua, itu rekan saya, Kak Nenden Aska Zakira. Kepada Kak Nenden dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya ulangi. Di sini mungkin saya akan melanjutkan presentasi mengenai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi perubahan. Yang ketiga itu ada budaya organisasi, di mana budaya organisasi merupakan seperangkat nilai, norma, keyakinan, dan kebiasaan yang menjadi pedoman perilaku anggota organisasi. Budaya organisasi ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan implementasi perubahan karena budaya yang mendukung inovasi akan mempermudah proses adaptasi terhadap perubahan. Sebaliknya, jika budaya organisasi yang kaku dan cenderung mempertahankan kebiasaan lama, itu dapat menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan perubahan. Implementasi manajemen perubahan yang berhasil itu harus didukung oleh budaya organisasi yang dikembangkan secara terencana melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang berkelanjutan. Yang selanjutnya, partisipasi eh, yang sebelumnya masih nomor 4. Yang keempat itu ada partisipasi stakeholder, di mana keberhasilan implementasi perubahan juga sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi stakeholder yang terlibat dalam organisasi. Stakeholder dalam pendidikan meliputi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, dunia usaha dan dunia industri, serta pemerintah. Keterlibatan stakeholder ini dapat meningkatkan rasa memiliki atau sense of ownership terhadap perubahan sehingga mereka lebih termotivasi untuk mendukung keberhasilannya. Pada pendidikan, teknologi, dan kejuruan, keterlibatan industri ini sangat penting dikarenakan perubahan kurikulum dan kompetensi lulusan harus disesuaikan dengan kebutuhan kerja. Oleh karena itu, kolaborasi antara sekolah dan industri menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi inovasi pendidikan kejuruan. Next. Yang kelima itu ada kompetensi sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu merupakan pelaksana utama perubahan. Oleh karena itu, kompetensi individu yang terlibat di dalam organisasi sangatlah mempengaruhi keberhasilan implementasi perubahan.
Kompetensi tersebut mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, kemampuan beradaptasi, dan juga kemauan untuk belajar terhadap hal-hal baru. Yang keenam itu ada dukungan teknologi dan infrastruktur. Di era digital saat ini, teknologi dan infrastruktur menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi perubahan. Ketersediaan perangkat teknologi, jaringan internet, sistem informasi, laboratorium praktik, serta fasilitas pendukung lainnya akan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan perubahan. Selain kompetensi SDM, dukungan infrastruktur, teknologi, dan dukungan manajemen merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program digitalisasi administrasi sekolah. Apa dukungan teknologi yang memadai, implementasi berbagai inovasi pendidikan seperti LMS, pembelajaran daring, sistem administrasi digital, maupun TEVA akan mengalami berbagai kendala. Next. Yang selanjutnya ada manajemen resistensi terhadap perubahan. Resistensi merupakan salah satu hambatan utama di dalam implementasi perubahan, di mana resistensi ini dapat muncul dalam bentuk penolakan, ketidakpedulian, ketidakpercayaan, maupun ketidakmauan individu untuk mengubah kebiasaan lama. Oleh karena itu, organisasi perlu memiliki strategi yang tepat untuk mengelola resistensi agar tidak menghambat perubahan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi perubahan itu dipengaruhi beberapa faktor yang saling berinteraksi dalam konteks pendidikan, teknologi, dan kejuruan. Seluruh faktor tersebut harus dikelola secara terpadu agar inovasi pendidikan yang diterapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, relevansi lulusan dengan kebutuhan industri, serta daya saing lembaga pendidikan di era transformasi digital. Next. Selanjutnya ada pengaruh faktor individu terhadap implementasi perubahan. Faktor individu ini merupakan faktor yang berasal dari karakteristik personal anggota organisasi seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, motivasi, pengalaman, dan kesiapan dalam menerima perubahan. Keberhasilan implementasi perubahan sangat dipengaruhi oleh tingkat penerimaan dan keterlibatan individu. Namun, perubahan sering menghadapi resistensi yang disebabkan oleh kebiasaan, rasa aman, ketidakpastian, atau persepsi negatif terhadap perubahan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi, kemampuan beradaptasi, serta pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan diperlukan agar individu lebih siap mendukung dan menjalankan perubahan secara efektif. Next. Yang selanjutnya ada pengaruh faktor organisasi terhadap implementasi perubahan. Selain faktor individu, implementasi perubahan juga dipengaruhi oleh faktor organisasi, di mana faktor organisasi mencakup kepemimpinan, budaya organisasi, struktur organisasi, sistem komunikasi, sumber daya organisasi, serta kebijakan yang mendukung perubahan. Organisasi berfungsi sebagai wadah yang mengatur dan mengarahkan perilaku individu, sehingga faktor organisasi menjadi pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan perubahan. Budaya organisasi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi perubahan. Budaya organisasi ini merupakan sistem nilai, norma, dan keyakinan yang menjadi pedoman perilaku anggota organisasi. Budaya yang terbuka terhadap inovasi dan pembelajaran akan mempermudah proses perubahan anggota organisasi agar terbiasa menerima gagasan baru dan melakukan adaptasi. Sebaliknya, jika budaya organisasi yang kaku, birokratis, dan mempertahankan status quo, cenderung meningkatkan resistensi terhadap perubahan. Next. Pengaruh faktor organisasi terhadap implementasi perubahan. Faktor organisasi ini mencakup kepemimpinan, budaya, struktur, dan organisasi, sistem komunikasi, serta ketersediaan sumber daya yang mendukung proses perubahan. Kepemimpinan yang efektif berperan penting dalam mengarahkan, memotivasi, dan membangun komitmen anggota organisasi terhadap perubahan. Selain itu, budaya organisasi yang terbuka terhadap inovasi dan pembelajaran akan mempermudah adaptasi, sedangkan budaya yang kaku cenderung menimbulkan resistensi. Next. Selanjutnya ada pengaruh faktor lingkungan terhadap implementasi perubahan.
Faktor lingkungan ini merupakan faktor eksternal yang berada di luar kendali organisasi, namun memiliki pengaruh besar terhadap implementasi perubahan. Faktor ini meliputi perkembangan teknologi, kebijakan pemerintah, kondisi sosial ekonomi, kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta tuntutan globalisasi. Perkembangan teknologi transformasi digital ini mendorong organisasi, terkhususnya lembaga pendidikan, untuk terus beradaptasi melalui inovasi pembelajaran dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Selain itu, perubahan kebijakan pendidikan dan kebutuhan industri ini mengharuskan organisasi menyesuaikan kurikulum, sistem kerja, serta layanan yang diberikan. Oleh karena itu, kemampuan organisasi di dalam respon perubahan lingkungan secara cepat dan tepat menjadi kunci untuk mempertahankan relevansi, meningkatkan daya saing, dan mencapai tujuan secara efektif. Baiklah, selanjutnya adalah kesimpulan mengenai materi pada diskusi kali ini. Itu dapat disimpulkan bahwa implementasi perubahan merupakan proses strategis yang diperlukan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, kebutuhan industri, dan juga tuntutan lingkungan. Keberhasilan perubahan ini sangat dipengaruhi oleh faktor individu, organisasi, dan lingkungan yang saling berkaitan, serta didukung oleh kepemimpinan yang efektif, komunikasi yang baik, budaya organisasi yang adaptif, dan partisipasi seluruh stakeholder. Oleh karena itu, perubahan untuk dikelola secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan agar mampu meningkatkan kualitas organisasi, mendorong inovasi, serta memperkuat daya saing lembaga pendidikan, teknologi, dan kejuruan di dalam menghadapi tantangan era transformasi digital dan pendidikan kejuruan harus adaptif terhadap teknologi dan juga kebutuhan industri. Sekian, kemudian saya kembalikan ke moderator. Jadi selanjutnya itu mengenai faktor dan tema kunci implementasi perubahan mengenai materi kami ini, di mana topik ini tentunya sangat relevan dalam dunia pendidikan teknologi kejuruan, mengingat perkembangan teknologi, kebutuhan industri, serta tuntutan transformasi digital yang terus berkembang. Di mana dalam implementasinya tentunya perubahan tidak hanya berkaitan dengan penerapan inovasi, tetapi juga bagaimana organisasi tersebut mampu mengelola faktor individu, organisasi, dan lingkungan agar perubahan itu dapat berjalan secara efektif dan juga berkelanjutan. Mungkin itu saja pembahasan materi kami mengenai faktor dan tema kunci implementasi perubahan. Mungkin kami tutupkan saja presentasi kami hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.